salah satu potensi besar untuk pendanaan lokal adalah CSR perusahaan. Ada peran-peran strategis yang bisa kita lakukan ketika kita mengakses CSR perusahaan. Apa sih kontribusi yang kita berikan ke perusahaan? Perkenalkan, saya Lilia dari Yayasan Paramitra Indonesia yang saat ini berada di Kota Batu, dan kebetulan diberikan kesempatan oleh teman-teman dari Lokadaya untuk memandu kegiatan pada siang hari ini. Baik, saya rasa teman-teman semuanya di sini sudah antusias sekali untuk belajar bersama tentang seri dari mobilisasi sumber daya yang telah diinisiasi oleh teman-teman Lokadaya melalui platform Q3 dan bekerja sama dengan Sadaya dan juga didukung oleh Koelfove 2. Kali ini kita akan belajar tentang mengakses CSR perusahaan. Kita tahu ya teman-teman bahwa CSR atau Corporate Social Responsibility menjadi salah satu bentuk tanggung jawab korporat atau perusahaan. Dan keberadaan CSR ini tentu menjadi sebuah hal yang sangat penting bagi keberlangsungan lingkungan sosial kita dan juga masyarakat kita. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama tentang bagaimana sih cara untuk mengakses CSR bagi organisasi kita. Dan kali ini saya sambut dua fasilitator hebat kita, yaitu ada Bapak Ari Syarifuddin dan juga dengan Ibu Nur Hikmah. Selamat siang. Selamat siang. Saya akan membuka dengan sedikit pantun. Pagi cerah sinar mentari, Cakep, Cakep. burung bernyanyi riang gembira. cakep, Cakep. Mari kita Cakep. pelajari cakep, CSR untuk dampak sosial yang nyata. Baik, aja cakep. saya persilahkan untuk Pak Ari Syarifuddin. Salam kenal semua, selamat siang rekan-rekan kaum muda pegiat ONS CSO. Selamat datang di platform kita Lokadaya untuk mengikuti kegiatan eh, berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan untuk keberlanjutan organisasi. Banyak definisi, banyak pemahaman pengetahuan kita tentang CSR yang kita sudah pahami, dan apa yang kami eh, presentasikan hari ini adalah sebenarnya temuan-temuan pengalaman-pengalaman yang sudah banyak rekan-rekan NGO atau OMS lakukan, yang sudah barangkali sudah berkenalan ataupun juga sudah melakukan kegiatan penggalangan dana di atau akses sumber daya di CSR perusahaan. Secara umum, CSR itu melewati apa yang disebut donasi. Dia merupakan tanggung jawab dari sebuah korporasi, tanggung jawab dari sebuah perusahaan, di mana perusahaan mengakui bahwa menanggapi adanya dampak-dampak yang ditimbulkan dari kegiatan-kegiatan ekonomi atau kegiatan-kegiatan perusahaan. Nah, dampak-dampak itu bisa bisa dari sosial, bisa juga lingkungan. Nah, banyak orang juga mengatakan bahwa CSR itu bisa eh, sebagai bagian dari kegiatan filantropi atau kegiatan amal atau kegiatan donasi, bisa juga seperti itu. Ada juga yang memposisikan bahwa CSR itu eh, bagian dari strategis operasional inti perusahaan yang bertujuan untuk menciptakan nilai jangka panjang dan berkelanjutan. Ada peran-peran strategis yang bisa kita lakukan ketika kita mengakses CSR perusahaan. CSR perusahaan bisa menjadi salah satu sumber daya kita untuk kelangsungan jangka panjang organisasi ataupun kegiatan-kegiatan di masyarakat. Saya coba mengambil konsep CSR dari Carol Eby dalam buku Pyramid of Corporate Social Responsibility toward the moral management of organizational stakeholder. Nah, Carol melihat bahwa bagaimana mendefinisikan CSR dalam 4 hal. Bisa banyak hal, tapi secara garis besar kita merumuskannya jadi 4 hal menurut Carol. Jadi ada tanggung jawab ekonomi, secara mendasar ini tanggung jawab perusahaan mencari keuntungan, ada tanggung jawab kewajiban hukum, ada tanggung jawab etis, dan ada tanggung jawab filantropis. Posisi terakhir adalah di atas tanggung jawab filantropis. Nah, ini yang mungkin bisa kita aktifasikan
kita bisa coba munculkan niat-niat atau visi-visi kita ke depan untuk bisa menjadi sumber daya alternatif organisasi untuk bisa mendukung kegiatan-kegiatan jangka panjang di organisasi kita. Pilar utama CSR ini saya mendefinisikannya ada tiga. Seperti ini sebenarnya hampir mirip dengan konsep triple bottom line. Triple bottom line itu 3P, Profit, People, Planet. Jadi konsepnya eh, triple Profit, People, Planet ini sama dengan konsep yang saya tawarkan pilar utama CSR. Ini hampir mirip-mirip. Jadi saya hanya mencoba memudahkan bagi rekan-rekan untuk memahami sedikit bagaimana pilar utama CSR yang kita bisa kenali. Jadi secara profit, secara ekonomi, dimensi ini menjamin sebenarnya bagaimana perusahaan bisa terus berjalan dan bisa memberikan dampak lokal. Dengan keuntungan yang dimiliki oleh perusahaan, ini bisa menjadi alat untuk mencapai tujuan-tujuan sosial ataupun tujuan-tujuan lingkungan, kira-kira seperti itu. Kita berharap perusahaan juga peduli atau CSR perusahaan juga punya andil alih untuk punya strategi-strategi perlindungan dan konservasi, punya komitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan, mengurangi jejak ekologis, mengurangi pencemaran lingkungan, atau juga membantu masyarakat untuk menjaga lingkungan di sekitarnya. Eh, jika ini menjadi sebuah peluang, maka ini adalah kesempatan kita untuk mencoba membesarkan isu-isu konservasi atau lingkungan bagi perusahaan agar mereka bisa mengoptimalkan strategi-strategi perlindungan dan konservasi dalam CSR-nya secara jangka panjang. Nah, ini bagian dari teman-teman untuk bisa berkontribusi. Bagaimana kita memiliki tools melihat CSR ini secara global. Jadi kita ingin mengukur ukuran-ukuran secara internasional, secara global, apakah CSR perusahaan ini bisa bertanggung jawab secara penuh dalam kontribusinya ke masyarakat atau ke tingkat masyarakat di lokal ataupun ke organisasi sekitarnya. Nah, ada 5 standar internasional CSR yang bisa kita jadikan alat ukuran melihat bahwa perusahaan ini memiliki standar internasional. Jadi kita bisa menjadikan ini sebagai bahan kita untuk mendiagnosis atau menganalisis atau melihat lebih dalam bagaimana CSR yang bisa kita eh, akses atau yang akan kita jadikan mitra strategis. Pertama soal eh, standar internasional berupa ISO 26000. Sebuah standar ISO yang panduan yang sukarela yang dirilis oleh lembaga International Organization for Standardization. Ini ada sekitar tahun 2010, dirancang untuk membantu organisasi termasuk perusahaan dalam mengimplementasikan tanggung jawab sosial. Nah, biasanya perusahaan ketika akan mengadopsi ISO 26000 ini, mereka biasanya sudah levelnya sudah mature. Mature dalam konteks ini adalah mereka sudah siap dalam mengelola isu-isu sosial, isu-isu HAM, lingkungan, dan tata kelola. Ukuran yang lainnya adalah soal SDG Sustainable Development Goals. Kita tahu bahwa sebenarnya SDGs ini eh, bukan barang baru, ini sudah sangat ramai sebenarnya. Ini sebenarnya bagian kita kita juga untuk melihat bagaimana tujuan-tujuan SDGs kita kita lihat ini bisa bersinggungan dengan perusahaan. Jika perusahaan itu sudah bisa mengimplementasikan atau menyelaraskan program CS-nya dengan tujuan-tujuan SDGs, maka itu misalnya bisa jadi ukuran kita ketika kita akan bermitra secara strategis. Jadi dengan eh, dengan keterikatan atau ketertarikan mereka untuk mendukung tujuan SDGs, maka ini bisa jadi ukuran kita bahwa CSR perusahaan tersebut cukup matang dalam konteks bisa kita ajak untuk bermitra. Selain SDGs juga ada GRI ini sebenarnya lebih pada reporting, bagaimana kita melihat report report mereka dalam konteks apa di laporan-laporan mereka yang dilaporkan di biasanya ketika ini menjadi perusahaan terbuka maka mereka akan memberikan laporan-laporan yang komprehensif dan transparan. Jadi apa saja yang sudah mereka capai, kegiatan apa yang mereka lakukan, terus
apa saja yang sudah mereka kontribusikan. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa melihat bahwa semakin baik perusahaan tersebut, biasanya GRI-nya semakin diterima. Berikutnya ESG. ESG sebenarnya lebih pada dukungan bagi para investor. Jadi ESG ini Environment, Social, and Governance eh, di sebuah perusahaan ini bagaimana nilai dalam konteks CSR dia agak berbeda memang. Kalau CSR itu lebih berbicara soal nilai yang dimiliki oleh perusahaan, tapi kalau ESG itu bagaimana nilai uang valuasi perusahaan di mata investor. Jadi investor tuh ingin melihat berapa besar dampak kebaikan atau dampak diberikan manfaat ke masyarakat. Nah, investor melihat itu. Nah, ESG ini adalah bagian dari itu. Terakhir, OECD ini sebenarnya semacam panduan untuk perusahaan-perusahaan internasional global. Panduan dalam konteks sebenarnya ini adalah panduan etis yang ditetapkan oleh pemerintah. Biasa ini setahu saya didukung oleh 35 negara anggota OECD dan beberapa ada 9 negara lain yang ikut mendukung ini. Biasanya ini panduan ini bisa menjadi materi panduan yang diharapkan dari perusahaan nasional sehingga perusahaan punya referensi kode etik. Jadi ada panduan-panduan yang diterbitkan oleh OECD bagi perusahaan agar mereka melihat kode etik perusahaan agar isu-isu sosial seperti anti korupsi, transparansi, praktik operasi yang adil itu bisa dilihat secara global. Oke, kita akan pindah ke sesi berikutnya di slide ke-6. Saya akan menyinggung sedikit soal regulasi dan kebijakan CSR di Indonesia. Kalau secara peraturan, secara undang-undang, secara kebijakan, kita ada dua peraturan dari itu Undang-Undang Nomor 40 2007 dan PP Nomor 47 2017. Secara umum PP dan UU inilah yang menjadi basis kita dalam menganalisis eh, CSR perusahaan di Indonesia. Jadi ini adalah panduan lingkungan kita melihat panduan HAM juga, panduan isu-isu sosial kita sehingga memberikan dukungan kepada kita bahwa secara regulasi kita bisa memanfaatkan atau mengaktifasi atau mengakses CSR perusahaan untuk kegiatan organisasi kita. Jadi ada dukungan secara kebijakan yang cukup matang. Ketika kita ingin memberikan hukuman ataupun memberikan sanksi ataupun juga insentif, maka sebenarnya dari sinilah kita bisa melihat bagaimana perusahaan itu beroperasi. Jadi kita bisa melaporkan ke BEI dan OJK untuk otoritas jasa keuangan dalam melihat eh, secara hukum operasional perusahaan di negara kita. Secara umum kita dapat ada dukungan secara regulasi. Kedua, kita mungkin dalam konteks untuk bisa bekerja sama dengan perusahaan, maka sebenarnya akan lebih mudah dan lebih gampang karena ada ukuran-ukuran ya yang lebih ekonomis yang dikeluarkan oleh BI dan OJK dalam melihat perusahaan yang akan bekerja sama dengan kita. Jadi ada kewajiban-kewajiban perusahaan yang harus dituruti dan dipahami. Manfaat CSR bagi perusahaan dan masyarakat. Saya menemukannya ada 5 hal yang bisa kita lihat dari sini. Jadi kita ingin melihat reputasi dan citra perusahaan. Bagaimana kegiatan CSR itu ternyata meningkatkan kesadaran merek, brand awareness, ataupun juga citra, image perusahaan yang menunjukkan bahwa mereka punya tanggung jawab terhadap masyarakat. Nah, ini bagi perusahaan. Selain itu juga kita ingin itu jadi bagian mitigasi resiko. Bagi perusahaan, mitigasi risiko itu akan membuat mereka proaktif. Jadi CSR perusahaan akan proaktif dalam mengurangi potensi sosial dengan komunitas lokal. Misalnya mereka punya social mapping, mereka punya peta-peta sosial konflik, mereka juga punya peta-peta ketimpangan kemiskinan di sebuah perusahaan. Dari itu mereka akan melakukan mitigasi risiko. Nah, biasanya untuk mengurangi potensi konflik sosial itu mereka akan biasanya berpartisipasi secara aktif untuk mengurangi risiko operasional perusahaan di tingkat lokal.
Selain itu juga kita bicara soal dukungan pemangku kepentingan. Jangka panjang sebenarnya perusahaan harus punya akses ke pemerintah, harus punya akses ke regulasi dan juga akses ke komunitas. Manfaat CSR bagi masyarakat OMS adalah soal bagaimana kita bisa meningkatkan kapasitas lokal. Jadi kita berharap bagi masyarakat atau bagi OMS, manfaat CSR itu kita bisa tingkatkan dampaknya buat kesejahteraan untuk menciptakan peluang kerja baru dan juga peningkatan kapasitas lokal. Jadi kita berharap program CSR itu juga bisa bermanfaat berupa penyediaan bantuan sarana dan prasarana, penyuluhan hingga jasa-jasa konsultasi untuk masyarakat. Kita sudah tahu manfaat, sekarang kita ingin tahu bagaimana tantangan peluang ke depan ketika kita ingin memanfaatkan peluang CSR. Kalau untuk tantangan secara internal masih banyak sebenarnya di board bagian di manajemen puncak, board of di BOC, BOD. Jadi masih ada sebenarnya secara internal komitmen di badan-badan eh, yang memiliki saham atau manajemen puncak yang masih memikirkan soal keterbatasan alokasi dana. Mereka masih mikir soal minimnya dana atau mereka masih mikirin nilai dampak balik bitnya atau ROI-nya itu berapa sih sebenarnya. Kurangnya sinkronisasi program CSR perusahaan dengan rencana pembangunan daerah. Selain itu juga tantangannya soal isu kredibilitas, ada greenwashing, terus kegiatan jangka pendek dari filantropi perusahaan. Kalau misalnya kita bermitra atau bekerja sama dengan perusahaan, sebenarnya apa saja yang bisa kita akses dari CSR perusahaan? Bentuknya seperti apa sih? Nah, itu di slide saya yang terakhir. Karena kemitraan adalah kunci keberhasilan, maka program CSR itu akan efektif kalau kita berkolaborasi. Jadi kunci keberhasilan CSR itu terletak pada kemitraan strategis antar perusahaan, masyarakat, eh, stakeholder terkait. Berharap bahwa OMS itu bisa menjadi peranan aktif yang bisa menjembatani hal itu semua, bisa mendorong, mendukung, atau juga menghidupkan ekosistem di lokal antara perusahaan, OMS, komunitas, dan juga pemerintah daerah. Bentuk dukungan konkret dari perusahaan itu apa aja sih? Ya bisa hibah dana program, call proposal, bantuan non dana, ya bisa bantuan berupa barang, aset, infrastruktur, jembatan, bangunan sekolah, bisa seperti itu. Atau kita bisa juga mengakses pendampingan teknis. Kita bisa memanfaatkan keahlian internal perusahaan. Ada yang ahli listrik misalnya, ada ahli membuat jembatan, ada ahli masak, kuliner atau apa. Itu bisa kita minta bantuan secara teknis. Jadi bentuk dukungan CSR itu bisa beragam. Nah, kalau butuh dukungan finansial, apakah bisa diakses? Bisa. Biasanya beberapa perusahaan membuka informasi call proposal, hibah dana program atau grant yang mungkin secara spesifik diajukan. Atau juga kita bisa berkontribusi atau secara aktif mengakses mereka untuk eh, misalnya membuka peluang venture filantropi misalnya. Kalau bisa, kalau seandainya bisa. Kalaupun tidak ya kita akan minta mereka dalam konteks selain grant bisa juga melalui crowdfunding korporat di mana perusahaan mendorong atau mencocokkan donasi publik untuk kampanye-kampanye kita di OMS. Kira-kira itu materi saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ari atas paparannya. Langsung saja ke sesi yang kedua, waktu dan tempat, saya persilahkan. Selamat siang kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal. Senang sekali bisa berjumpa dengan kawan-kawan. Saat ini kita akan belajar bersama terkait dengan strategi bermitra dengan program CSR ya. Karena kita lihat bahwa salah satu potensi besar untuk pendanaan lokal adalah CSR perusahaan. Kita pertama harus melihat pentingnya CSR di dunia modern. Jadi CSR itu bukan sekedar aktivitas amal, tapi merupakan tanggung jawab perusahaan terhadap dampak operasinya pada masyarakat di lingkungan. Jadi kalau kita lihat bahwa definisi CSR itu tanggung jawab perusahaan terhadap dampak aktivitas pada masyarakat dan lingkungan, maka yang paling penting kita perhatikan adalah bagaimana kita bisa memahami kondisi lingkungan yang akan menjadi bagian dari proyek kita yang merupakan ring satu menjadi tanggung jawab sosial perusahaan dengan melihat dampak dari aktivitas operasi perusahaan tersebut.
Nah, manfaat CSR strategisnya itu tentu seperti yang sudah dibicarakan, bagaimana kita ketika di proposal nanti bisa memberikan dampak peningkatan reputasi, loyalitas konsumen, motivasi karyawan, dan keberlanjutan bisnis. Hal yang paling pertama penting adalah bagaimana kita mengidentifikasi kebutuhan sektor di perusahaan tersebut. Jadi kita harus memahami konteks lokal, kebutuhan nyata masyarakatnya seperti apa, kita memahami stakeholder mapping sebagai landasan proyek CSR yang efektif dan pendekatan partisipasi dan inklusif. Ini nanti ada tools-nya sih bagaimana kita mengidentifikasi kebutuhan sektor, tapi saya rasa teman-teman OMS pasti punya banyak tools untuk itu, entar stakeholder mapping, PRA, banyak lah ya, SOE, banyak lah yang kalian bisa pakai. Kemudian kita bisa mengidentifikasi stakeholdernya, baik stakeholder internal di perusahaannya, karyawan, manajemen, pemegang saham, ataupun stakeholder eksternal seperti masyarakat sekitar. Itu seperti apa? Pemerintah daerah, LSM, konsumen, media, regulator. Ini kenapa penting untuk melihat mana yang bisa menjadi celah kita. Metode identifikasi kebutuhan kan bisa melakukan dengan social mapping, FGD, baseline study, in-depth interview dengan stakeholder, atau analisa kesenjangan atau gap analysis, atau kita tadi menggunakan PRA ya, participatory rural appraisal. Nah, ini beberapa metode. Jadi ketika kita bikin proposal itu di latar belakang itu harus kuat, nggak ngarang. Nah, ini matrik prioritas stakeholder yang bisa kita gunakan ya. Ada tingkat pengaruh, ada tingkat kepentingan. Jadi ada kepentingan tinggi, pengaruhnya tinggi, kepentingan rendah, pengaruhnya tinggi, atau kepentingan tinggi, pengaruhnya rendah. Kita harus memonitor kepentingan rendah, pengaruh rendah itu seperti apa. Nah, ini matrik ini sering bisa kita gunakan untuk kita mengidentifikasi stakeholder dari tingkat pengaruh. Siapa yang paling nah, penting untuk kita dekati, untuk kita pengaruhi. Nah, ini material issues ya, karena banyak sekali isu-isu yang akan terjadi di lingkungan, dari isu soal kekerasan dalam rumah tangga, isu lingkungan, isu air bersih, isu kesehatan, banyaklah. Nah, kita bisa mapping juga dengan material isu analisis. Jadi, bagaimana kita memproses identifikasi isunya berdasarkan relevansi dengan core bisnis mereka. Mereka itu bisnisnya tentang apa sih? Misalnya perusahaannya perusahaan air mineral. Pasti itu kan soal-soal lingkungan, soal-soal bagaimana climate change itu mempengaruhi kadar air tanah, sehingga misalnya mereka akan susah sekali mengeksplorasi air di sekian tahun mendatang. Apa yang harus diantisipasi agar itu tidak terjadi? Nah, ini kelompok karakter perusahaan ya, ada banyak perusahaan, dari perusahaan kecil, besar, menengah, atau perusahaan macam-macam lah ya. Jadi ini berdasarkan sumber Jurnal Social Investment Indonesia. Ada beberapa kelompok, misalnya berdasarkan isu, itu di tingkat kesadaran itu, misalnya kalau perusahaan konvensional itu terkait dengan kesadaran masih rendah, terus kemudian perusahaan progresif itu relatif lebih baik, perusahaan terdepan atau advance relatif sangat baik. Nah, terhadap respon, misalnya kalau perusahaan konvensional itu bila berpotensi perusahaannya bisa berpotensi perusahaan rugi. Kalau upaya mitigasi risiko bencana, kalau program perusahaan progresif maksud saya. Nah, kemudian perusahaan advance itu mitigasi, penanganan, pemulihan. Nah, kalau isunya kepentingan, biasanya kalau perusahaan konvensional itu ingin program-program yang menciptakan citra positif. Kalau perusahaan progresif itu mengintegrasikan risiko, misalnya terkait bencana dengan manajemen risiko bisnisnya. Terus kemudian bentuk bantuannya itu juga biasanya kalau konvensional itu
Ya, misalnya ini kalau untuk isu-isu bencana itu mereka mie instan, air minum, makanan kaleng. Kalau progresif itu biasanya mengirimkan tim kesehatan, logistik, misalnya untuk proyek-proyek respon bencana. Kalau advance itu kolaborasi pemangku kepentingan. Bentuk kemitraan seperti apa sih yang kita bisa sodorkan ke perusahaan? Yang pertama namanya post promotion. Post promotion itu perusahaan mensponsori kegiatan atau program penanganan OMS yang sedang jadi perhatian masyarakat untuk peningkatan citra perusahaan. Itu bisa masuk ke marketing perusahaan. Nah, ada lagi cost social marketing. Jadi perusahaan berkampanye untuk perubahan perilaku masyarakat melalui proyek-proyek mereka. Misalnya mereka bisa menggunakan pengembalian. Misalnya kita kerjasama. Kemudian corporate filantropi seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa ini donasi untuk kebutuhan-kebutuhan mendesak, biasanya kegiatan-kegiatan sosial, misalnya operasi bibir sumbing, pembuatan kacamata, sunatan massal, hal-hal yang sifatnya event. Kemudian community volunteering, nah ini sebetulnya keterlibatan karyawan sebagai relawan untuk kerja-kerja sosial. Kita bisa, Pirak sering minta mereka misalnya ngajarin terkait dengan penghitungan pajak, ngajarin tentang bagaimana sih bikin kampanye publik yang bagus dan lain sebagainya. Karena sekarang setiap perusahaan itu punya kewajiban karyawannya itu melakukan kerja-kerja sosial di NGO atau lembaga-lembaga sosial lainnya. Ketika kita mau bekerja sama dengan perusahaan itu, perencanaan program itu harus berbasis dampak. Jadi pendekatan CSR yang berfokus pada pencapaian hasil nyata dan terukur dengan jangka panjang. Itu tentu berbeda dengan pendekatan tradisional yang mengukur output. Perencanaan program berbasis dampak dalam mengukur. Jadi kita itu tidak hanya mengukur output, tapi juga sampai pada pengukuran outcome. Kemudian fokus pada hasil jangka panjang, bukan aktivitas jangka pendek, dan menggunakan theory of change dalam perencanaan program. Ini yang bagus ya, karena mereka itu sekarang menggunakan KPI, Key Performance Indicator. Nah, mereka akan melihat tuh ketika saya menyumbang misalnya 100 atau 1000 bibit, itu dampaknya apa? Dalam berapa lama kemudian akan ada misalnya menumbuhkan air bersih, memulihkan kadar tanah dan lain sebagainya. Sekarang ada lagi pengukuran pengukuran karbon dan lain sebagainya kan. Komponen teori of change, saya rasa kawan-kawan udah paham semua, jadi saya cepat saja. Ada input, sumber daya, ada aktivitas, kegiatan yang dilakukan, outputnya, hasil langsung, outcome, perubahan jangka menengah, dan impact perubahan jangka panjang. Ini harus sinkron satu sama lain dan saling berkontribusi. Jangan sampai aktivitasnya apa, outputnya nggak terlihat, atau output tidak berkontribusi pada outcome, dan seterusnya. Jadi mengukur hasil program, ada indikator output, indikator outcome itu mengukur perubahan perilaku, pengetahuan dan status. Indikator impact itu mengukur perubahan sistemik jangka panjang. Tentu ini harus berbasis pada indikator SMART, specific, measurable, achievable, relevant, dan outbound. Ini integrasi dengan SDGs, jadi bagaimana kemudian nanti proposal itu harus diselaraskan dengan program CSR, dengan Sustainable Development Goals, memetakan program terhadap SDGs yang relevan, dan pengukuran kontribusi terhadap indikator SDGs. Tadi sebetulnya Ari udah ini kan, tidak hanya SDGs sih, ada Sustainable Report. Nah, ini contoh beberapa studi kasus, misalnya program Unilever, jadi ada tantangan
di latar belakang itu tantangan akses air bersih dan sanitasi di daerah pedesaan, kemudian ada keterkaitan lini bisnis produk kebersihan dan kesehatan, implementasinya kolaborasi dengan pemerintah dan LSM lokal, dampaknya peningkatan akses air bersih dan praktek higienis pengurangan penyakit, penguatan brand, peningkatan pasar, dan faktor keberhasilannya integrated dengan program bisnis kemitraan multisektor dan pendekatan berbasis komunitas. Nah, ini untuk proyek Unilever ini Pirak kerjasama untuk 6 wilayah proyek Unilever yang namanya Green and Clean. Kemudian ada 2 proyek lagi terkait dengan PHBS, itu di Malang dan di Jogja. Ini untuk proyek-proyek Unilever untuk program WOS. Ini studi kasus Pertamina untuk program desa energi mandiri. Ini tantangannya ada energi di daerah terpencil, kemudian pengembangan energi terbarukan berbasis masyarakat, kemudian implementasinya ya pelatihan masyarakat, instalasi panen surya, pembentukan kelompok pengelola. Dampaknya itu akses energi meningkat, penghematan biaya energi, peningkatan produktivitas, dan pengurangan emisi karbon. Faktor keberhasilan, transfer pengetahuan, pengembangan kapasitas lokal, model bisnis berkelanjutan. Jadi pastikan sekali lagi bahwa latar belakang program itu harus sesuai dengan kondisi wilayah. Jadi apa sih tantangan yang ada di lokasi tersebut yang tentu saja kaitkan dengan perusahaan tersebut. Jangan bicara tantangan energi daerah kemudian ngasihnya ke Unilever, ini nggak pas. Hal seperti itu harus diperhatikan. Dan lihat apakah kemudian dampak itu menjawab persoalan tantangan yang ada. Ini Aqua Danone ya. Kita juga melakukan social mapping waktu itu di Medan, teman-teman Pirak dan teman-teman SOI yang melakukan itu. Mungkin kalau ada teman-teman SOI di sini bisa ingat ketika kita jalan-jalan sampai ke Danau Toba. Nah, ini tantangan tentang konservasi air, pendekatan sirkulasi ekonomi, dan lain sebagainya lah ya. Nanti teman-teman bisa baca. Nanti ini pasti akan dikirimkan kok. Maksud saya, karena kita cuma sampai jam 3:30 ya, kita nanti lebih baik diskusi aja yang banyak, karena ini ternyata chatnya udah banyak sekali. Nah, ini praktek baik rencana CSR, saya ingatkan lagi, pertama adalah melakukan pemetaan stakeholder analisis kebutuhan yang komprehensif, menerapkan prinsip co-creation dan dengan melibatkan penerima manfaat, kemudian menghubungkan program dengan kondisi inti perusahaan, merancang program dengan fokus pada keberlanjutan jangka panjang, membangun kemitraan strategis dengan pemerintah, LSM, dan sektor swasta lain, menetapkan indikator kinerja yang jelas dan sistem monitoring yang efektif, dan mengkomunikasikan program dan dampak secara transparan. Nah, ini tantangannya memang ada kesulitan mengukur dampak sosial jangka panjang ya, kemudian keterbatasan kapasitas lokal, ada ekspektasi stakeholder yang beragam, pencapaian keseimbangan antara kepentingan bisnis dan sosial, dan memastikan keberlanjutan program pasca dukungan perusahaan. Nah, tantangan-tantangan yang muncul nanti baiknya ada mitigasi ketika kita menuliskan dalam proposal. Ini rekomendasi ya, melakukan social mapping, identifikasi material, kembangkan TOC, sebetulnya tadi sudah kita diskusikan ya, menetapkan indikator, merancang strategi komunikasi, mengimplementasikan dengan pendekatan partisipatif, dan evaluasi dan melakukan penyusunan berdasarkan pembelajaran. Caranya gimana? Datang langsung atau seperti apa? Seperti apa? Pertama, itu bisa bergaul, bersosialisasi dengan perusahaan. Kita selalu bilang, tak kenal maka tak sayang, tak nyumbang. Bergaul aja. Nah, cara bergaulnya bagaimana, Kak? Kan saya nggak kenal dengan perusahaan, kirim email, kenalan, minta audiensi, mereka senang kok berkenalan dengan teman-teman di itu. Undang mereka untuk jadi pembicara, misalnya untuk proyek apa, undang aja.
tanya, ini kita mau bikin diskusi, undang dulu biar kenal dulu dengan proyek-proyek kita. Kemudian yang kedua adalah memahami cara kerja korporasi. Kita pahamin karakter bisnis mereka apa, ada di wilayah mana, siapa sekretari korporatnya, dan lain sebagainya. Jadi kenalin cara kerja itu. Kemudian memahami dan menguasai informasi target perusahaan. Tadi kalau bisa kita punya database sih, setiap perusahaan itu kita ada di Pirak itu dari siapa sekretarisnya, di perusahaan itu, siapa decision makernya, perusahaan itu bergerak di bidang apa, wilayah proyeknya di mana, itu kita lihat. Temukan, hubungkan dengan orang yang tepat di perusahaan. Nah, enak kalau kita sudah punya orang yang tepat di perusahaan itu dan orangnya welcome. Kemudian memposisikan diri sebagai social entrepreneur, kemudian kan tunjukkan unique selling points organisasi Anda. Jadi bedanya kita dengan organisasi lain itu apa? Cari tadi ya, yang saya bilang resiprocal benefit itu kerjasama yang saling menguntungkan. Jadi apa sih kontribusi yang kita berikan ke perusahaan? Jadi itu dulu. Kemudian think buy and cash, jangan hanya fokus pada uang, tapi ada proyek-proyek lain yang bisa dikolaborasi. Kemudian pelibatan perusahaan dalam pengambilan keputusan. Jadi proposal kita itu bukan kitab suci yang tidak bisa diotak-atik lagi. Jadi mereka itu boleh boleh mengubah konsep, boleh mendiskusikan apa yang misalnya ya yang mereka imajinasikan dari proyek yang kita akan kembangkan dan lain sebagainya. Kemudian kreasikan berbagai opsi kemitraan ketika misalnya opsi pendanaan nggak bisa, coba opsi yang lain. Hal seperti itu bisa kita diskusikan. Ajukan permintaan spesifik, hindari pol gada. Kemudian dengarkan hati nurani Anda saat menemui persoalan-persoalan etis, karena kalau dengan perusahaan kita pernah tuh melakukan media kemitraan antar sektor, mendatangkan perusahaan, kemudian salah satu teman aktivis lingkungan protes. Kenapa di si A ini perusahaan ini diundang? Ini kan perusahaan perusak lingkungan, bla bla bla. Itu dalam forum. Jadi hal-hal seperti itu kita harus antisipasi. Jangan sampai seperti kami ya yang diprotes di forum. Untung orangnya udah pulang. Kalau orangnya masih ada kan agak agak nggak etis sebetulnya. Tapi itu sebuah resiko karena banyak sekali kan teman-teman yang masih galak untuk tidak mau kerjasama dengan perusahaan. Begitu. Praktekkan dan nikmati tantangan dan lihat hasilnya. Sebetulnya itu membangun tips kami dalam membangun kemitraan dengan perusahaan. Ya, ini penutup. Jadi CSR itu efektif, memerlukan pendekatan strategis dan berbasis dampak. Jadi harus kita identifikasi kebutuhan stakeholder itu menjadi fondasi dalam program yang relevan. Jadi proyek itu berbasis dampak dan memastikan investasi sosial. Best practice menunjukkan pentingnya keterlibatan dengan bisnis inti dan kolaborasi multisektor stakeholder. Kemudian CSR strategis menciptakan nilai bersama bagi perusahaan dan masyarakat. Oke, terima kasih banyak. Selamat berdiskusi. Baik, Bu Hikmah, terima kasih atas paparannya. Wah, kita dapat banyak sekali insight dari Bu Hikmah ya, Bapak Ibu semuanya. Baik, karena tadi di chatbox ya, chatbox sudah banyak sekali yang mengajukan pertanyaan. Ini saya rangkum ada 3 orang nih. Bina Vitalis, Pak Luki Yosep. Apakah ada data berapa LSM yang sudah bermitra dengan perusahaan untuk CSR, perusahaan di sektor apa, bentuk kerjasamanya seperti apa, kegiatannya apa, dan lokasinya di mana? Jika ada informasi seperti ini akan sangat membantu. Sebenarnya secara normatif CSR itu memang ada di Bapeda ya. Jadi ada forum-forum daerah yang berkumpul di mana
gubernur atau bupati atau setingkat wali kota itu mengumpulkan CSR di level Bapeda. Tapi ada juga forum-forum yang sebenarnya punya kekhususan khusus di mana mereka punya forum tersendiri. Jadi itu beda beda wilayah, beda karakter. Nah, biasanya kalau bagaimana kita mengakses tadi biasanya saya mendorong teman-teman untuk sering aktif mengikuti forum-forum entah itu seminar, diskusi atau pemaparan program kerja mereka sehingga kita bisa tukar kartu nama minimal atau kita menjelaskan apa sih yang sedang kita lakukan hari ini atau ke depan atau rencana-rencana program ke depan kita mau ngapain sih gitu. Dalam konteks ini disiapkan kartu nama dan mungkin company profile atau organisasi eh, profil penunjang lah program highlight kita sekilas ketika mereka ada di situ. Oke, baik. Kalau persoalan ada nggak sih data tentang misalnya database ya Pak Luki ya, apa namanya proyek-proyek CSR kemitraan perusahaan dengan OMS di Indonesia. Sejauh ini sih datanya nggak ada. Nah, sebetulnya kita itu pernah bikin riset terkait dengan tanggung jawab sosial perusahaan TJSL ya. Itu di 6 lokasi apa 8 lokasi ya, Ri, ya. Waktu itu kita melihat bahwa ada forum-forum CSR yang dibentuk di wilayah yang menjadi kolaborasi dengan OMS. Misalnya di Jakarta, kita itu ada forum CSR yang dibentuk Kota Administrasi Jakarta Utara. Di DKI Jakarta juga ada. Di Provinsi Banten itu ada forum CSR Banten. Di Kota Serang itu juga telah dibentuk. Coba kawan-kawan yang di Banten boleh cek di masing-masing wilayahnya ada nggak forum CSR di situ. Nah, sehingga itu di Riau juga ada, kemudian Tangerang, saya itu kemarin tuh di mana ya? Di Makassar apa di Palu ya? Saya lupa. Saya mengunjungi kota mana. Cek aja di wilayah teman-teman itu ada forum CSR-nya nggak? Nah, kalau memang ada, jadikan itu sebagai pintu masuk untuk bikin diskusi-diskusi. Apa yang harus dilakukan untuk pertama agar dapat mengakses dana CSR, kemana harus pergi, apakah ke perusahaan langsung atau ke titik-titik-titik. Terus Pak Surya Ramli, untuk mengakses CSR, apakah harus ke Bapeda, adakah forum CSR di tiap daerah? Ya, seperti yang tadi saya bilang, boleh dicek di Google, tanya aja di Google, apakah ada forum CSR di masing-masing wilayah teman-teman. Kalau ada, kita bisa bangun komunikasi, biasanya memang lewat Bapeda. Lewat Bapeda, terus tanya kapan, atau biasanya ketua forum CSR-nya itu perusahaan mana. Nah, itu bisa kita menjalin kerjasama dengan forum CSR di perusahaan tersebut. Bapak Ibu, atas nama Hikmah Rizky dari PKBI Riau dan Pak Anatonatel dari Yayasan Holiana. Mungkin siapa dulu? Mbak Hikmah mungkin. Oke, monggo Mbak. Saya Tami dari PKBI Daerah Riau. Terima kasih nih buat Mbak Hikmah dan Pak Ari materinya sebagai narasumber. Ini sebenarnya sangat relate Pak Mbak juga dengan kan ini lagi buka nih hibah mikro lokadana. Jadi kami sedang menyusun proposal itu sebenarnya dan ada isu yang kami ambil itu terkait dengan penguatan kapasitas kelembagaan untuk aspek tata kelola organisasi dan juga mobilisasi sumber daya. Jadi ini kami biar kemandirian organisasi untuk PKBI cabang, PKBI Daerah Riau, dan juga beberapa komunitas di Provinsi Riau. Nah, yang ingin kami tanyakan itu, apakah kami bisa melibatkan pihak untuk menjadi fasilitator dalam kegiatan kami? Nah, jika bisa dan bersedia, gimana sih mekanismenya? Siapa yang bisa dihubungi begitu? Terima kasih. Dengan senang hati, ya Tuhan. Terima kasih. Kami senang berkolaborasi dengan teman-teman, baik sebagai fasilitator, sebagai peneliti, sebagai teman diskusi, sebagai apapun. Kami sangat terbuka. Boleh menghubungi saya atau Ari. Perkenalkan kami Yayasan Holiana A. Mungkin kami paling 3T juga sebenarnya ini.
Kalau terdepan, keluar terbelakang, terpencil. terluar. Ya Mas Arya, karena kami Iya, berada di ujung ini Sumatera Utara. iya, Kebetulan kita Bang di Nias. luar Pulau Sumatera. Jadi pertama mungkin yang saya sampaikan Mas Ari dan juga Mbak Nur, yang mungkin tadi udah dijawab sih sebenarnya pertanyaan saya juga. Karena kita mengakses apa ini CSR di perusahaan ini agak susah juga sih. Kita kemarin waktu direktur pertama Bu Happy itu kita pernah apa diskusi-diskusi, tapi setelah itu kelanjutannya nggak ada. Saya kurang tahu apa di kami atau di mereka sehingga komunikasinya sudah tidak ada lagi. Jadi itu yang pertama Mas, mungkin tadi udah disampaikan ya terkait mengakses apa dana CSR ini di perusahaan. Kemudian keduanya pendekatan apa yang kita lakukan ketika kita ingin komunikasi dengan perusahaan-perusahaan tersebut. Apakah kita seperti yang disampaikan tadi kita undang mereka untuk diskusi dan di situ juga kan tentu kita diskusi kita memerlukan biaya. Sedangkan kami juga sampai sekarang itu ngos-ngosan juga nggak dapat ini apa kegiatan proyek. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga seperti yang disampaikan eh, Mbak Hima tadi juga, sebenarnya ingin dibantu lah dari teman-teman ini juga dari pusat untuk memfasilitasi kami terkait dana-dana CSR ini yang di daerah. Karena yang dari provinsi ini juga seperti yang saya katakan tadi itu sulit mengaksesnya. Bahkan sama sekali publikasinya di apa di kita tidak bisa kita dapat. Dan kemudian harapan kami Mas yang ketiga itu seperti yang saya sampaikan tadi bisa dibantu. Jika kita nanti punya komunikasi yang baik dengan perusahaan terkait dengan pengajuan proposalnya ini. Gimana bentuk proposalnya, formatnya. Kami sih kemarin juga sih udah ikut menyampaikan juga yang di Lokodaya itu ya. eh, apa pengajuan proposal. Mungkin begitu aja sih Mas, Mbak Nur yang kami sampaikan. Terima kasih. Apa yang menjadi kendala ketika sudah diskusi terus tiba-tiba tidak ada follow up? Mestinya itu menjadi apa ya? Kalaupun tidak ada apa, tidak jadi tidak bisa kerjasama, tapi setidaknya komunikasi itu harus terus berlanjut. Jadi biasanya kan kita selalu bilang tak kenal maka tak sayang. Kita pertama info aja dulu tentang lembaga Holianaan itu lembaga seperti apa, itu lewat email memperkenalkan diri. Nah, kami itu sering apa namanya bikin apa berita-berita tentang Pirak, berita-berita tentang kegiatan-kegiatan kami untuk perusahaan-perusahaan itu bukan. Ya, kalau ada yang tertarik ingin kerjasama itu bonus, tapi sebetulnya lebih keep in touch aja bahwa ini sebetulnya kita sudah bekerja sama nih dengan Indofood dengan Unilever. Kalau apa komunikasi itu tidak terjalin, itu akan loss. Sementara kan apa turnover di perusahaan juga tinggi. Kita baru misalnya nih dengan Gojek, baru nih ketemu sama ada satu teman, udah mau ini terus orangnya udah resign, belum handover. Demikian juga dengan yang kita sayangkan dengan Aqua itu udah ini banget ya, udah beberapa kali proyek, orangnya ganti. Terus kita kemudian lost kontak, lost aktivitas, kita mau masuk lagi juga jadi agak gampang. Jadi ya kita mulai dari awal lagi. Jadi buat profil singkat tentang organisasi, email untuk itu. Kenapa dulu ada satu perusahaan yang benar-benar meminta kami hanya untuk bikin proyek uh, penanaman hidroponik. Jadi kita punya proyek kebun komunitas. Saya tidak sebut perusahaannya ya.
Karena apa? Karena ada resistensi di perusahaan tersebut, apa di masyarakat tersebut. Jadi masyarakat itu bergantung penuh dengan perusahaan itu. Eh, Mereka sudah MOU, pokoknya setiap kali apa namanya semua anak-anak muda di situ akan jadi pegawai perusahaan tersebut. Nah, ketika misalnya ada salah satu anak muda yang kemudian apply karena mungkin CV-nya nggak pas segala macam, perusahaan masih menolak kan. Nah, dengan entengnya mereka bisa melakukan demo, nggak mobilisasi massa ribuan dari buruhnya, enggak. Dia itu cuma naruh mobil dan pura-puranya apa? Bersihin mobil di tengah jalan. Karena mobil-mobil tronton perusahaan tersebut itu masuk jalan desa. Jadi begitu ada mobil diparkir di tengah itu semua stop produksi untuk perusahaan tersebut. Bargaining powernya tinggi banget. Mereka udah sakit kepala. Ini gimana nih Kak? Pokoknya bantulah kami untuk kita. Ini kita bikinkan desain project untuk bagaimana kemudian masyarakat melakukan sirkulasi ekonomi, ekonomi sirkular dari limbah mereka. Jadi limbah mereka itu dipakai pakan ternak. Kita bikin ini apa namanya? Kebun hidroponik, kita akan pemilahan recycle apa dari sampah perusahaan tersebut. Jadi masyarakat punya aktivitas lain, tidak hanya mengandalkan perusahaan, dan itu menambah income pendapatan dari masyarakat sehingga apa namanya konflik-konflik tersebut tidak bisa diredam seperti itu. Nah, kita harus bisa menawarkan hal seperti itu. Jadi ketika kita mengajukan proposal itu bahasanya saya bisa ini kok bisa bantu mengatasi tantangan, mengatasi kendala hambatan yang ada di perusahaan kami. Pikirnya itu, jangan perusahaan ngasih apa ke kami, ke kita enggak. Kita yang ngasih sesuatu ke perusahaan, sehingga mereka nggak bisa menolak. Nah, mungkin lewat channel-channel Pirak bolehlah bantu untuk jembatanin itu. Lokadaya ada kan? Itu Lokadaya lebih dahsyat lah, lebih besar. Ini Anton ini yang harus tanggung jawab di Lokadaya untuk menjadi channeling. Ini Anton. Aku sudah dari awal kemarin pertemuan, masa saya ulangin lagi. Saya minta ada beberapa forum multisektor yang dilahirkan di tiap wilayah sebagai bagian dari kolaborasi antar sektor nanti. Jadi nggak ada lagi nih teman-teman bingung gimana sih ketemunya perusahaan, gimana sih ketemunya filantropi, lembaga las dan lain sebagainya. Ya nanti di forum itu kita bisa ketemu, bisa menjalin komunikasi, bisa berkolaborasi dengan antar sektor. Mungkin itu ya, kalau memang tidak memuaskan, ya biar kita ketemu lagi, diskusi lagi. Kalau udah pas ya udah deh. Terima kasih. Tetap semangat, Pak. Iya, 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 Mbak. Cuma yang terakhir ini yang saya tanya, bisa dibantu nggak? Misalnya ini kalau seandainya ada yang perusahaan yang kerjasama, format-format ini dari piratnya sendiri pernah nggak Oke, model ya. pengajuan Tadi proposalnya panduan ini? di PPT saya sudah muncul ya, bagaimana kemudian TOC itu dibangun, bagaimana kemudian apa namanya latar belakang itu harus diisi dengan apa, terus ada identifikasi wilayah, identifikasi stakeholder dan lain sebagainya. Nanti PPT itu bisa menjadi salah satu rujukan. Nanti kalau memang belum masih kurang paham, kapan-kapan kita diskusi khusus terkait dengan bagaimana membuat proposal ke perusahaan. Gitu ya. Dari Esau Klagilit dari PKPRA.
yang menanyakan bahwa bagaimana masyarakat atau lembaga LSM lokal bisa mengakses biaya ganti rugi terkait pencemaran limbah dan juga akses CSR-nya, dan bagaimana bisa mengakses biaya hibah lainnya yang ada di suatu perusahaan tertentu, dan bagaimana konsep proposal untuk mengakses biaya-biaya hibah lainnya yang ada di perusahaan. Mungkin bisa dijawab oleh siapa? Pak Ari Ya, mungkin? saya mau soal pencemaran limbah dulu ya. Lagi lagi rame soal cesium di Banten ini sebenarnya. Oke ya, saya ingin mulai memberikan penegasan bolding bahwa sebenarnya ganti rugi akibat pencemaran tidak bisa disamakan dengan pengelolaan dana CSR perusahaan. Karena itu eh, apa ya, berbeda ini apa rejim atau kebijakan hukumnya. Jadi beda aturan. Karena dasar hukumnya kalau ganti rugi itu eh, mengacunya kepada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan pengelolaan lingkungan hidup PPLH kalau salah. Silakan dikoreksi kalau saya keliru. Sementara untuk CSR itu kan Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT Perusahaan Terbatas pasalnya 74 sama PP 47 2012. Jadi dari situ bedanya kalau CSR itu kan pemberdayaan masyarakat dan kontribusi sosial sukarela perusahaan. Kalau yang tadi itu ganti rugi pencemaran lingkungan sebenarnya lebih pada pemulihan dan kompensasi atas kerugian lingkungan dan masyarakat akibat pencemaran. Tetapi ini dia ada tetapinya. Karena dana CSR tidak boleh digunakan langsung ya. Kata-kata konsep itu langsung untuk membayar denda atau ganti rugi pencemaran karena bagian dari sanksi hukum. Tetapi ini bisa diperjuangkan, bisa bisa dimodifikasi sebenarnya bahwa bisa saja dana CSR itu digunakan secara strategis untuk mekanisme eh, pemulihan sosial dan lingkungan. Nah, itu boleh dipakai penjelasan itu. Jadi lebih pada mekanisme penggunaan dana CSR untuk pemulihan sosial lingkungan. Kira-kira seperti itu. Nanti kalau soal pemulihan lingkungan itu lebih lebih inilah. Lalu bagaimana CSR bisa secara aktif bisa bagian dari eh, mengelola atau bagaimana strategi itu dilaksanakan. Jadi strategi pemulihan sosial dan lingkungan ini bisa terjadi karena nanti alasannya kita ke perusahaan adalah bagaimana kita memulihkan kepercayaan publik dan memperbaiki relasi sosial perusahaan. Jadi kita ingin mengkampanyekan bahwa kita butuh perusahaan kita dorong untuk melakukan kegiatan pemulihan kepercayaan publik dan perbaikan komunikasi atau relasi hubungan sosial perusahaan dengan masyarakat terdampak. Jadi itu yang bisa bahasa kita di rekayasa atau diakal-akalin di engineering. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau dari sini kita selesai eh, setelah penyelesaian hukum, setelah benar dia limbah ini salah, maka kita bisa melakukan soal pemulihan sosial dan branding award lagi awareness ke perusahaan soal reputasi kelembagaan perusahaan. Nah, bagaimana caranya? Nah, tadi itu ini sebenarnya hal umum ya. Dulu Pirak tuh pernah visiting perusahaan cuma untuk mencari tahu soal apa sih yang bisa perusahaan share ke kita misalnya. Nah, kalau teman-teman di daerah bagaimana? Ya, kita mulailah tadi sudah disebutkan berkali-kali sama Mbak Happy. Saya juga mendorong agar kita misalnya aktif di forum CSR provinsi atau kabupaten karena disitulah wadah koordinasinya mereka. Kita bisa mulai mengaktifasi kita atau teman-teman kita atau staf kita untuk mulai aktif di forum-forum CSR daerah. Kita akan coba bertemu dengan perusahaannya, perusahaan terus kita coba ketemu pemerintah daerah, teman-teman yang lain, dan masyarakat sehingga kita bisa saling berkoordinasi sehingga ekosistem ekosistem ini terbentuk sehingga kita bisa mulai melakukan kegiatan yang berkaitan dengan CSR perusahaan. Nah, kalau dari sini sebenarnya kita sudah mulai aktif misalnya sebenarnya kita sudah bisa mulai untuk menggulirkan tadi soal mekanisme tadi kira-kira seperti itu. Cukup dari saya, terima kasih. Silakan Baik kalau menambahkan.
Iya, terkait dengan format proposalnya seperti apa dan lain sebagainya tadi sebetulnya udah kita diskusikan ya. Eh, nah, kalau terkait dengan bagaimana sih mengakses apa eh, mengakses biaya ganti rugi atas dampak. Nah, itu biasanya nanti yang organisir teman-teman Walhi nih. Kebetulan Ari itu pernah di Walhi juga. Jadi sebetulnya kalau untuk kerja-kerja advokasi hampir semuanya sama ya. Ada jalur non litigasi di luar pengadilan dan jalur litigasi. Nah, kalau biasanya kalau jalur non litigasi itu ini kita melakukan mengumpulkan bukti dulu, misalnya kalau airnya tercemar atau apa, itu harus ada tuh laporan dari Dinas Lingkungan Hidup. Ini dari Pak Luki Yosep tadi melanjutkan. Bisakah pihak berbagi pengalaman dalam mengakses dana CSR, persiapan dan prosesnya, dan pelaksanaannya? Bagaimana respon perusahaan atas hasil kerjasamanya? Baik, langsung saja. Mungkin Pak Ari atau Bu Hikmah dulu. Prosesnya banyak, ada beberapa yang berbeda-beda ya. Misalnya kalau kami dengan Aqua lah yang di Medan, itu lewat SOI. Jadi SOI yang menghubungi kami, sebetulnya SOI itu mitra pelaksana programnya mereka. Nah, kebetulan SOI itu memang sudah direkturnya itu adalah teman saya, Ibu Renta. Nah, itu teman saya, jadi dia yang hubungi saya, Mbak, kita lagi mau social mapping nih, perusahaannya Aqua begini, 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 terus kita bikin proposal, terus kita ketemu, jadi lewat perantara, boleh dibilang begitu. Itu kasus yang dengan SOI Aqua Medan. Kemudian yang kedua itu adalah dengan Green and Clean-nya Unilever, itu kita langsung. Jadi mereka itu kalau proposal atau ini ya saya jadi lupa. Jadi ada yang beberapa yang call proposal. Jadi mereka memang sedang mereka biasanya sih tertutup kalau proposalnya itu jarang yang terbuka. Terus nanti kita apply sebagaimana proposalnya EU, proposalnya bisa Pena Bulu Lokadaya gitu-gitu. Hampir sama. Jadi prosesnya kalau proposal kita yang apply. Atau yang kedua adalah projectnya itu kita ditunjuk. Kita ditunjuk untuk biasanya untuk evaluasi proyek-proyek mereka awalnya, terus kemudian kita follow up itu. Jadi ada yang kita diminta secara khusus untuk jadi proposal, ada yang kita menawarkan diri. Jadi kita punya konsep, misalnya kampung bestari, bebas stunting dan mandiri. Kita asesmen dulu tuh proyeknya mereka. Terus kita lihat di annual report-nya, mereka ternyata punya project untuk stunting. Akhirnya kita bikin proposal untuk project stunting tersebut. Kita tawarkan, kita presentasi, kita sebut namanya Kampung Bestari, bebas stunting dan mandiri. Konsepnya seperti apa? Itu menarik bagi mereka. Tapi kemudian itu juga diacak-acak. Artian awal yang kita proyekkan seperti apa, mereka cuman ambil namanya, proyeknya, desainnya segala macam, menyesuaikan apa yang mereka yang sudah ada. Karena mereka biasanya punya tools sendiri, jadi tapi nggak masalah. Jadi ada beberapa mekanisme, ada beberapa pendekatan untuk kerjasama dengan CSR ini. Nah, satu lagi yang lucu, yang agak menarik ya, kita pernah jadi surveyor salah satu project es krim. Saya kira nggak ini. Jadi kita punya produk baru deh untuk pembanding antara perusahaan A dan perusahaan B. Ini kita mau punya varian baru. Kita diminta untuk
tahu persepsi anak-anak sekolah waktu itu SD untuk nyobain dua es krim itu mana yang menarik bagi mereka. Nah itu juga menarik itu. Itu project cuma 2 bulan atau 3 bulan untuk bikin survei itu, tapi ya lumayan juga sih dan nggak ada effort itu. Menurut kami sih itu ya sebagai bonus aja sih. Itu jadi ada beberapa ini ya apa namanya pendekatan ketika kita kira kerjasama dengan beberapa perusahaan ini. Terima kasih atas jawaban dan sharingnya sangat inspiratif dari Pak Lucky Yosep. Oke, baik. Mungkin dari teman-teman yang lain mungkin ingin mengajukan raise hand. Saya buka satu. Atau kalau ada teman-teman yang punya pernah kerjasama dengan perusahaan, boleh juga loh share kendala, tantangan mereka apa sih sebetulnya, atau pernah ingin mengajukan atau pernah mendekati tapi belum berhasil gitu, boleh share di sini ya. Ya. Ntar kita bahas apa yang menjadi kendala atau tantangannya sehingga nextnya mungkin itu bisa diperbaiki lagi. Oke, baik. Terima kasih untuk kehadiran teman-teman semuanya yang sudah meluangkan waktu pada sesi ketiga kegiatan kita hari ini. Dan jangan lupa untuk minggu depan tanggal 24 Oktober kita ada kegiatan lagi di sesi yang keempat, yaitu mengakses dana desa dan APBD serta dana reses DPR dan juga DPRD. Nah, fasilitatornya masih dengan Bu Nur Hikmah dan juga dengan Bu Nini Anissa dari Pira. Begitu ya teman-teman. Dan tak lupa saya sampaikan kepada teman-teman jaringan Lokadaya yang memfasilitasi pertemuan kita hari ini melalui platform Q3 dan bekerja sama dengan Sadaya serta didukung oleh program Ko-Evolve 2. Begitu? Baik, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Hikmah, Pak Ari. Sampai jumpa.